mas, tapi yang penting dia akan ngabarin saya untuk minta bantuan protokol. Saya kan bantu sebagai kawan ya mas, nggak minta biaya juga kayak protokol nanti. Insya Allah saya bantu kalau untuk membantu seseorang. Jadi kemarin Mas Anang emang pada waktu bertemu di podcast tuh ada Gus Miftah juga. Dia mengatakan Mas Anang katanya mau nikahin Aurel dan Atta di GBK gitu. Katanya konsultasi protokolnya bener gimana. Terus saya bilang ya kalau misalkan angka COVID di Jakarta masih tinggi, kalau ngundang kremen di GBK mungkin sampean nggak akan bisa. Oh iya dok ya, gitu ya. Iya, kecuali protokol maksimal yang datang 80-100 orang dan ketat gitu. Mending kalau saran saya, yang penting sekarang resepsinya inner circle dulu aja, dibuat sebagus mungkin kayak VIP. Nanti kalau sudah COVID menurun, baru nanti buat kayak syukuran lah, misal di NIP pertama atau NIP kedua di GBK nggak apa-apa, tapi emang harus nunggu COVID terkontrol. Saya bilang gitu. Lalu gimana tanggapannya Mas Anang sendiri, Dok? Mas Anang sih seneng ya, terus dia meminta bantuan saya untuk bantuin protokol. Ya saya sih santai kan bantu kawan juga, Atta kan juga sering ngobrol juga ya. Jadi apapun yang buat kawan sih, kalau misalkan pernikahan, teman nikah itu kan hari bahagia buat orang ya. Jadi insya Allah akan tetap saya bantu, kalau kayak apa, maksimal berapa, kalau perlu kita swab antigen yang datang gitu Pak. Contoh protokolnya gimana sesingkat mungkin, Dok? Kalau saya dulu pernah diskusi sama salah satu WO namanya WIHIS ya, HIS itu WO-nya timnya si Atta juga yang pernah bantu timnya Atta nikah si Eki. Yang pertama adalah datang tuh pakai undangan barcode, nggak boleh pakai undangan fisik. Terus makanannya nggak boleh prasmanan, tapi di ala carte. Kalaupun prasmanan nggak boleh ngambil sendiri, tapi diambilin sama orangnya. Terus kedua, dijam-jamin. Tiap jam itu maksimal 100, tergantung luas. Terus yang ketiga, MC di dalam untuk foto harus dijaga jarakin, jadi jangan sampai salah gitu. Terus untuk pengantin disain pakai masker, kalaupun pengantin nggak pakai ya nggak apa-apa, tapi yang penting si pengunjung tetap harus pakai. Terus habis itu ya di dalam harus ada protokoler yang memang mencegah kerumunan, apalagi Atta dan Aurel kan salah satu dua-duanya tokoh publik yang memang digemari masyarakat seperti itu. Nah, berarti nanti face shield itu nggak boleh, Dok, harus masker ya, Dok? Ya kalau kemarin di HIS sudah pakai masker semua mas. Itu pas timnya Atta yang nikah si Eki kan semuanya udah maskeran mas, tidak pakai face shield kecuali yang nikah. Nah, untuk humas GBK sendiri gimana, Dok? Kira-kira mengizinkan nggak, Dok? Nggak mungkin sih, kalau menurutku dalam waktu dekat nggak mungkin mas, soalnya kan kita tahu Pak Anies sama Pak Jokowi juga lagi koordinasi bahwa angka COVID kan di Jakarta masih tinggi. Jadi menurut saya nggak mungkin kalau buat di GBK, apalagi kalau jumlah puluhan ribu itu nggak mungkin mas. Pasti nggak akan dapat izin, orang lari-lari di sana aja kan sekarang dibatasi mas, nggak boleh mas. Jadi Sepak Mas bola aja nggak boleh. Jadi Mas Anang akan menunggu COVID menurun baru tetap di GBK atau di tempat lain, akhirnya di mana, Dok? Kemungkinan besar sih kalau menurut saya yang penting inner circle dulu aja mas, 100-200 orang dibuat sebagus mungkin, seromantik bener. Yang penting bagus lah, bagus gitu loh. Jadi kan kenangan ya sekali, terus nanti setelah COVID menurun dia akan buat syukuran lagi mas di GBK. Kayak open house. Oh, di GBK tetap. Iya, jadi 2 kali mas jadinya, kayak seolah-olah yang pertama itu buat inner circle dulu kan hari bahagia, kalau udah selesai halal dan kawan-kawannya setelah COVID menurun dia syukuran lagi. Cerita nggak, Dok, di mana, Dok, lokasinya? Enggak ya mas, tapi yang penting dia akan ngabarin saya untuk minta bantuan protokol. Saya kan bantu sebagai kawan ya mas, nggak minta biaya juga kayak protokol nanti. Insya Allah saya bantu kalau untuk membantu seseorang, apalagi mas Anang kan kayak saya kan muda kan, jadi menurut saya ya saya akan bantu juga. Oh, tanggalnya juga nggak cerita, Dok? Enggak sih mas, tapi deket-deket lebaran, jarene rencana awal mas, tahun ini deket-deket lebaran, tapi ya kan ini masih angka COVID tinggi, jadi tergantung Atta, Aurel sama Mas Anang juga sih. Jadi belum ada yang fix mas, tapi Mas Anang udah minta bantuan saya untuk mengatur protokol. Saya sarankan inner circle dulu 200 orang maksimal. Isunya ada berita dengan Gus Miftah juga udah akan ini ikut membantu ya, Dok? Iya, Gus Miftah katanya menjadi malah bantu jadi penghulunya mas katanya, tapi kalau nggak jadi saksi yang jelas Gus Miftah akan hadir juga mas. Teman dokter juga ya? Iya, kan beliau kan punya pondok pesantren di Kalasan mas, Sleman, Jogja. Kira-kira dibayar berapa dokter nih, Dok, untuk bantu protokoler, Dok? Nggak bayar mas, nah kalau
kayak gitu nggak pernah bayar kan. Bisnis saya kan, saya kalau bantuin teman kan as a teman ya, maksudnya relawan juga, dokter juga. Soalnya bisnis saya kan bukan di sini, bisnis saya kan industri fashion sama event itu. Jadi saya lebih kayak bantu teman aja, nggak minta bayaran juga mas. Tapi yakin ya dok, dengan protokoler dokter tidak akan ada yang kena COVID gitu loh ya? Soalnya saya sudah pernah lihat sendiri mas, HIS itu sukses. HIS itu kan salah satu WO kemarin HIS dibantu Eki itu kan tim nyata, itu sukses mas. Sukses Terus ya? juga HIS itu bantu teman saya juga. Iya, jadi HIS itu sudah saya lihat, terus teman-teman saya dibantu juga yang patuh banyak. Tapi kalau yang di kampung-kampung banyak yang melanggar juga. Tapi kalau yang patuh, yang WO juga banyak mas. Jadi saya yakin sih mas, kalau WO disiplin, saya yakin semua orang bisa nikah dengan protokoler sih mas kalau menurutku. Oke dok, ada harapan khusus mungkin buat Mas Anang atau Aurel? Kalau harapan saya buat Atta sama Aurel, semoga lancar sebagai hari H. Terus yang penting adalah prosesinya sakral, perkara resepsi yang diundang banyak-banyakan itu tidak harus lah gitu kan. Yang penting sakralitasnya dan momennya itu yang nggak bisa digantiin. Terus yang kedua, kalau insya Allah kalau misalkan saya doakan COVID-nya menurun, ya bisa jadilah di GBK rencana awal. Dan buat Mas Anang, moga-moga bisa membimbing Aurel sampai sesuai dengan hari H, sampai siap di hari H. Itu kan namanya bapak pasti melepas anak putri itu kan anak cewek, ya anak cewek itu pasti akan agak gimana ya, agak sedih atau gimana. Itu adalah momennya Mas Anang sama Aurel sih. Kalau saran saya mendoakan yang terbaik mas buat mereka. Yang penting saya siap segala, saya udah bilang Mas Anang akan membantu dia kok kalau soal protokol, dan banyak temannya udah saya bantu juga kok kalau soal itu. Oke, dok ada tips spesifik khusus buat Aurel atau mungkin ada tips spesifik khusus buat Aurel? Kalau saya sih spesifik khusus, yang penting saling percaya dan jauhi omongan orang di belakang sih. Gitu aja kalau dari saya, dan manfaatkan momen sebaik-baiknya dengan orang tua, karena kalau udah habis nikah ya momen kita sama orang tua agak berkurang, karena kan kita punya keluarga sendiri. Itu aja. Sama yang penting kalau resepsi nggak perlu banyak dulu, yang penting inner circle dulu nggak apa-apa, momennya yang tidak bisa digantikan. Masker Nanti tetap ya dok? Apa? Masker tetap ya? Kalau yang buat nikah nggak perlu pak. Oh. Kan di swab mereka. Tapi kalau yang datang harus maskeran, kan resiko yang nikah. Kalau nikah mau pakai masker sebaiknya, tapi kan rata-rata kan momen ya pak ya, fotonya biar bagus ya, nggak apa-apa lah, momen sekali seumur hidup. Kalau saya berpikir yang penting keluarganya kayak orang tuanya kedua mempelai sama yang mengunjungi tetap pakai masker. Itu ranahnya WO harus sesuai protokol. Tapi kalau rata-rata yang menikah keberatan kalau pakai masker, saya sih nggak masalah atas asal mereka dipastikan sama 3 negatif. Oke dok, siap. Siap. Makasih dokter Tirta. Thank you dok. Makasih banyak. Assalamualaikum.